pemirsa, kembali lagi berjumpa bersama saya Farhani Azgab dalam Cari Muka, cerita ringan muda kreatif. Seperti biasa dan seperti episode sebelum-sebelumnya, saya selalu ditemani oleh narasumber-narasumber sangat luar biasa. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh dua pemuda-pemudi Lombok Timur yang baru saja dinobatkan sebagai Duta Pariwisata Lombok Timur. Siapa lagi kalau bukan duta kita kali ini, langsung saja kita perkenalan. Halo. Hai. Ini siapa nih biasanya dipanggil akrab, panggilan akrabnya gitu? Siapa? Siapa dulu? Aku Lina, bisa dipanggil Lina. Lina. Iya. Terus? Oh, aku William Yazid, biasa dipanggil William boleh, Yazid juga boleh. Oh gitu, Iya. ada dua panggilan ya. Iya. Gimana tuh panggilan? Ada dua panggilan. Kalau di pagi hari beda, kalau di malam hari beda gitu. Bisa maksudnya? jadi, bisa jadi. Iya, benar-benar. Oke, apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ini dari rumah datang ke sini. Iya, betul. Langsung Dari rumah. Satu rumah atau dua rumah? Dua rumah. Dua orang pastinya ya. Oke. Iya. Kalau Lina sendiri dari mana asalnya? Saya dari Pancor, kebetulan deket dari sini. Oh, dari Pancor. Masih sekolah? Masih Oh, masih sekolah di mana? di SMA Negeri 1 Solong. SMA Negeri 1 Solong. Yang SMA Negeri 1 Solong siapa nih? Tim saya cuman si bapak aja. Udah jangan dibahas lah ya gitu. Nah, kalau William sendiri dari mana? Saya kebetulan dari Mas Bagik Timur, yaitu di Penaka tepatnya. Nih, pas banget nih. Oh gitu. Kru kita nih yang satu kameramen plus editor. Oh, wah. Dia dari Penaka. Oh, ya? Penaka banget. Iya, bener. Mau Kenapa? kenalan? Boleh. Nanti ya, Oh, iya. setelah yang ini ya, Behind the setelah scene ini ya. Oke, ini aduh udah pakai selempang aja ya. Duta Pariwisata Lombok Timur 2025 dan dinobatkan pada tanggal berapa kemarin? Hari 31 ya kemarin. 31? 30. Iya. Tanggal 30 ya, tanggal 30 Hari Rabu. Juli ya. Oke, gimana perasaannya sebagai Duta Pariwisata? Kalau ditanya perasaan tentu seneng ya, seneng, bangga, terharu juga. Itu sih kalau dari Lina tuh paling seneng betul paling seneng. Kalau gimana kalau William? Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah senang banget ya, banget senangnya. Oh, bangetnya tuh luar banget biasa ya. ya gitu. Bener. Jadi ketika seneng banget, terus juga ada rasa haru dari keluarga juga yang selalu mensupport gitu kan. Tapi di balik itu kita harus kayak menanggung tanggung jawab baru nih untuk mengembangkan bagaimana pariwisata di Lombok Timur. Iya gitu. benar. Nah, ngomong-ngomong masalah pariwisata Lombok Timur, bentar dulu deh kita bahas ya. Gitu. Saya mau bahas keseharian kalian dulu. Boleh. Ini kan masalahnya yang satunya masih sekolah SMA kelas 3 ya. Kelas 2. Oh, oke, kelas 2 guys ternyata. Baru naik kelas 2. Baru naik kelas 2. Berarti masih 1 tahun lagi untuk sebagai anak SMA ya, yang duduk di bangku SMA gitu. Iya. Kalau William udah Kebetulan sekolah sekarang kuliah. Iya. Kuliahnya di Kebetulan di Universitas Teknologi Yogyakarta. di Yogyakarta. Iya. Ini masih sama-sama sekolah ya. Iya, Nah, betul. kalau gitu langsung aja kita bahas masalah pariwisata Oke. sesuai dengan jabatannya yang sekarang. Ini kan kalau Lina kan masih SMA kelas 2. Pandangannya terhadap, jangan bahas itu dulu deh. Kayaknya berat ya. Saya pengen Iya. tahu kalian tuh kemarin kenapa sih ikut Duta Pariwisata? Itu dulu deh. Gimana? Siapa dulu? Tina dulu deh. Oke. Kenapa bisa ikut dalam pariwisata? Awalnya kan karena memang sebelumnya tuh karena kan Linda juga suatu generasi ini kan masih muda gitu, Gen Z. Nah, habis itu kebetulan suka main TikTok, main Instagram, jadi media sosial gitu kebetulan banyak sekali. Seperti contohnya tuh waktu itu ada apa ya? Kalau nggak salah itu Bayung Polak lewat di FYP, habis itu ini kok baru pertama kali ya ngeliat ini gitu. Jadi kayak ngerasa udah lama banget di Lombok Timur kok baru tahu gitu. Jadi ngerasa kayak aduh kurang ini nih, kurang update, tak bilang. Habis itu tiba-tiba beberapa minggu kemudian ada datang dari dinas pariwisata ke sekolah spesialisasi mengenai Duta Pariwisata ini. Kebetulan guru juga kayak
Lina kamu nggak mau cobain ini karena sebelumnya kan Lina memang kayak aktif di dunia model juga kan, pernah ikut di ajang juga yang 11-12 sampai ya bukan 11-12 sih, kayak contohnya Putri Anak kemarin tahun 2020 itu. Jadinya ada yang kayak ngebuat kayak oh ya kayaknya ikut aja gitu. Awalnya emang iseng coba-coba gitu karena ngelihat Iseng-iseng berhadiah ya. cobain taunya ikut habis itu dapet gitu. Itu sih awalnya tuh sangat tertarik juga sama disuruh juga. Oh gitu, disuruh dari sekolah gitu ya buat perwakilan. Iya. Tapi tadi sebelumnya maaf ya, Mayung Pola bukan di Sembalun. Mayung Pola itu ada di apa? Pengadangan Timbanu. Ya, Timbanu. Mungkin belibet kali ya. Grogi ya. Oh, William sendiri gimana? Kenapa mau ikut duta pariwisata? Padahal kan masih kuliah dan jauh pula Jogja gitu. Itu kenapa? Ini semua mungkin bermula dari awal saya di Lombok Timur juga. Itu berasal dari sebuah kebanggaan gitu ya, yang luar biasa pada Lombok Timur ini, dikarenakan luar biasa SDM-nya, terus juga destinasi-destinasi yang ada, sehingga di sana timbul dari sebuah kesadaran, timbullah kecintaan gitu terhadap Lombok Timur sendiri. Bahwasanya saya juga pernah ikut ajang duta di Jogja waktu itu di Duta Genre. Masa iya sih kita tidak kembali ke rumah sendiri begitu? Basisnya seperti itu. Kalau daerah orang bisa dan dapat. Kok di daerah saya nggak dicoba? Cobalah gitu ya. Siapa tahu dapat dan akhirnya dapat gitu. Nah, untuk program kalian ada nggak kira-kira setelah menjabat sebagai duta pariwisata ini? Pastinya ada program? Ada. Nah, kebetulan kita di dalam waktu jangka yang lumayan pendek ini, kita tuh bakalan ada kegiatan seperti apa ya namanya? Kita kunjungi sebuah wisata bareng-bareng gitu. Antara kita berdua mungkin atau sama-sama finalis yang lainnya gitu. Kita tuh kayak mengeksplor tempat wisata tertentu. Nanti kita tuh masih diskusi itu juga sih destinasi yang bakal kita tuju di mana. Oh gitu. Ya, kalau William ada punya ini enggak ya, siapa tahu kan sebelum ikut, nah setelah masuk ke tahap grand final pasti mikir ketika saya yang akan dinobatkan sebagai duta pariwisata, kira-kira kedepannya saya mau ngapain ya untuk pariwisata Lombok Timur, untuk daerah saya dengan kondisi yang William sudah jelaskan tadi gitu. Masa di daerah orang bisa, di daerah sendiri harus ditunjukin juga dong, harus bisa gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sebelum karantina pun sudah terpikirkan nih dari program-programnya, dan ini yang insya Allah akan mau kita usulkan. ngapain-ngapainnya gitu ya. Jadi kayak dedikasi ini harus ngapain, udah kayak saya ingin menghibahkan diri ke Lombok Timur begitu kan ya. Jadi kalau aku sendiri itu ada yang udah aku buat kayak akronim gitu, yang namanya BALINTE, ya itu berkepanjangan Balancing Ancestral Lombok Tourism Information, yang dimana di sana berfokus pada mungkin penyebaran informasi terkait dengan bagaimana rekomendasi wisata gitu kan. Kayak sekarang jujur pada saat ini mungkin Lombok Timur belum memiliki kayak website rekomendasi yang memang memiliki klasifikasi wisata yang khusus gitu. Dalam artian kalau kayak di mungkin kita contoh kayak di Lombok Barat, Lombok Tengah itu sudah ada website misal dinas pariwisatanya tersendiri gitu. Tapi pada saat ini di Lombok Timur mungkin belum nampak begitu. Nah, itu yang ingin kita nampakkan sehingga ketika ada pencarian misal di Google nih, pasti ada rekomendasi CEO-nya paling atas. Kalau kita cari wisata air terjun, keluar Mayung Pola begitu. Itu sih yang ingin kita rencanakan. Dan ini bermula ketika saya baru balik nih dari Jogja, terus ketemu nih sama satu turis dari Prancis. Dia mengatakan ingin mencari destinasi wisata yang ada di Lombok Timur. Dan ternyata pas di pencarian Google-nya random. Ya, jadi dia cari di Lombok Timur, tapi pengarahannya, jangkauannya luas gitu. Ada yang ke Mandalika dan sebagainya. Padahal tujuan utamanya ingin di Lombok Timur tersendiri karena waktu itu ceritanya dia penginapannya di Lombok Timur gitu. Nah, dari sana mungkin terbersit gitu, ingin membuat sebuah dedikasi yang seperti ini. Oh, pengen ada website khusus untuk ketika mungkin dari wisatawan mancanegara bingung untuk bagaimana cara bertanya ke warga daerah sini, akhirnya dia ya udah sih daripada salah, mending
searching. Iya. Apalagi kan zaman sekarang udah zaman teknologi udah makin canggih ya. Mau cari apapun di di Google itu pasti ada gitu. Nah, ketika mencari lokasi wisata atau destinasi wisata apapun, ingin yang benar-benar ketika wisatawan ingin mencari wisata air langsung terlihat apa saja gitu ya maksudnya ya. Iya, banyak klasifikasinya kan, ada religi, terus juga makanan, terus juga ada juga apa ya budaya gitu. Banyak hal lah yang memang bisa kita angkat dari sana. Ya, oke. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya. Apalagi Lina ya, ini masih generasi yang sangat dibilang muda sekali gitu. Perbedaan kalian berapa tahun jadinya? Oh ya. Kak, Aku keren 20. Aku 17 3 tahun ya. 3 tahun ya? 17. Baru 17. Sama kalau kita seumuran. Tenang. Ya, nah ngomong-ngomong ini Lina ya. Jadi kan zaman sekarang kan zaman dimana teknologi semakin canggih. Tetapi budayanya semakin ke samping gitu. Dimana kita melihat banyak sekali generasi-generasi muda yang mengikuti arahan budaya dari luar gitu, yang cenderung banget ya anak-anak muda seperti Lina ini cepat gitu perubahannya, beralih langsung ke budaya luar gitu. Nah, gimana caranya sebagai duta pariwisata, dengan caranya Lina sendiri, dengan umurnya Lina yang sekarang ini, bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa budaya kita ini adalah budaya yang sangat luar biasa untuk diikuti oleh generasi muda seperti generasi Lina, dikelilingi oleh teman-teman Lina yang ada di sekolah, di tempat bermain di rumah atau di mana, pasti banyak circle-nya ya. Nah, gimana sih caranya buat untuk mereka budaya kita nggak jauh lebih keren loh daripada budaya luar. Gimana? Kalau Lina pribadi, karena kan tadi Lina sudah sempat bilang kalau misalkan Lina aktif di media sosial gitu. Jadi kan apalagi emang sekarang tuh eranya globalisasi digital gitu ya, digitalisasi itu. Jadinya mungkin Lina bakalan mencoba untuk pergi beberapa destinasi wisata yang memang belum Lina pernah jangkau sendiri gitu. Jadi ketika nanti Lina udah ada di destinasi itu, Lina bisa nih buat konten promosi sekiranya seperti contohnya tuh di TikTok contohnya ya, menggunakan tagar-tagar FYP contohnya juga, itu bisa juga Lina promosinya ke teman-teman terdekat, bisa juga teman-teman terdekat, apalagi kan Lina sekolah, jadi pas di sekolah itu mungkin bisa saja Lina sosialisasi ke teman-teman sebaya bukan langsung semua, tapi beberapa kayak menyalur gitu, mungkin dari teman terdekat dulu, baru satu circle, baru yang lain sebagainya teman-teman. Apalagi juga Lina kebetulan mengikuti forum anak, jadi seringkali sosialisasi seperti itu. Jadi kadang mungkin Lina bisa seperti kayak kerjasama sama dinas gitu ya, contohnya nanti ketika nanti ada sosialisasi yang Lina ikutin, Lina bisa tuh kayak nyelip-nyelipin daerah-daerah wisata-wisata yang pernah Lina kunjungi. Jadi Lina tuh bisa kayak ini loh salah satu wisata yang ada di Lombok Timur gitu. Jadi kan ketika sosialisasi itu bukan hanya jangkauannya teman sebaya Lina aja gitu, bisa jadi orang yang lebih tua atau lebih muda dari Lina itu juga gitu. Oh gitu, oke, itu mungkin dari pandangannya Lina sendiri ya, gimana ya biar bisa teman-teman yang ada di sekelilingnya dulu aja deh, yang paling sering teman main kali ya, sahabat-sahabat terdekat, mungkin dari situ dulu, baru nanti beralih ke circle yang lain. Dari cara kita membawa diri mungkin bisa diikuti, bisa dilihat, mungkin dari situ dulu ya, dari hal-hal kecil dulu gitu ya. Kalau William, ini besok ketika balik ke Jogja dengan diberikan tugas, tapi tugas dengan sampai saat ini masih belum berjalan gitu ya? Iya, belum ada. Sedang dirancang. Sedang dirancang. Oke, nah ketika besok jadwalnya pasti banyak itu, itu gimana untuk mengatasi waktu itu gitu? Gimana? Jadi, kalau dari awal ini kan aku juga udah memperkirakan ya, aku bakal kuliah di sini, terus juga ada penugasan di sini, udah terencana nih dari sebelum aku daftar juga. Yang dimana memang strategiku di sini tuh kayak yang pertama membuat environmental atau lingkungan terlebih dahulu yang di Lombok Timur atau di lingkunganku sendiri deh di desa gitu. Sehingga mungkin walaupun saya tidak ada sedang di sini, itu bisa didelegasikan atau program-programku bisa terjalan dan terlaksana. Dalam artian contoh kayak sekarang nih,
sekarang aku sedang mencoba revitalisasi nih dari musik daerah. Itu ada di Ambung. Itu namanya Klenang Nunggal. Klenang Nunggal, oke. Itu mungkin udah punah atau apa gitu dulunya, tapi coba aku bangkitin kembali bersama keluarga-keluargaku, teman-teman dekatku gitu kan. Yang dimana itu juga salah satu menjadi proker unggulanku juga yang bisa mendelegasikan bahwasanya walaupun aku tidak ada di sini, namun program-programku tetap jalan seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan jurusannya ya, teknologi ya. Jadi semuanya dirancang dengan teknologi gitu. Karena semakin canggih. Kita udah di tahun 2025. Benar. Kemauan gitu. Ayo kita mulai ya semuanya melalui teknologi yang sudah disiapkan gitu. Kenapa nggak kita jalanin dan manfaatkan gitu kan ya. Benar. Betul. Nah, tapi kalian ini berarti artinya udah berapa minggu dong ya? Baru satu minggu pas ya? Iya. Pas hari ini satu minggu. Oh ya, ini hari Rabu ya? Benar. Pas 1 minggu. Oh, pas 1 minggu ya jadinya ya. Udah dinobatkan sebagai duta. Terus kalau dari pihak sekolahnya Lina gimana? Ngelihat akhirnya, oh dapat juga nih ya. Ternyata yang saya untuk wakilkan sekolah. Dari pihak sekolah responsnya seperti apa? Sangat baik tentunya ya. Karena waktu itu ketika sudah dapat langsung dibuatin berita di sekolah. Ini udah anak satu dapat ini itu, jadinya guru ketika lihatnya tuh oh ini ya yang kemarin dapat gitu, jadinya mereka memberikan kesan yang positif juga ke Lina ketika dapat gelar ini sekarang ini. Mereka memberikan support juga, mereka bilang kayak jangan lupa ya imbangin antara sekolah dan tugasnya gitu. Ya bilang terima kasih guru gitu. Terus besok misalnya ada kegiatan dari dinas, sudah ada list yang akan dilakukan sebagai duta untuk kedepannya, itu gimana cara menangani waktu dari sekolah dan untuk promotor itu? Kalau itu misalkan kegiatannya pagi ya, tentunya ini akan membuat justru dispensasi dari sekolah. Kebetulan sekolah dari BK juga tuh kayak udah tahu gitu. Ini memang kalau misalnya ada kegiatan pasti memang dekat kan sama BK juga. Jadinya mudah buat dispensasi itu. Namun kalau untuk masalah pembelajaran yang mungkin tertunda atau tertinggal itu, kebetulan Nina juga memiliki kontak-kontak guru mata pelajaran itu sendiri. Jadinya nanti kalau memang Nina tidak masuk di hari itu, Lina bisa nih kayak chat guru tersebut sekiranya ada tugas atau catatan lainnya. Juga kan ini memiliki teman di kelas. Nah itu juga bisa dimanfaatkan buat untuk bertanya-tanya seputar pembelajaran hari itu yang dimana hari itu mungkin Lina tidak masuk dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti memang dari pihak sekolah juga mempermudah dispensnya ya ketika sudah mewakilkan sekolah sendiri gitu. Ya memang harus menjadi tanggung jawab sekolah juga, karena dari awal juga sudah didukung dari pihak sekolah, sudah mendukung, sudah memberikan ini yang akan menjadi perwakilan dari sekolah begitu ya. Oke, berarti ya 11-12 lah ya sama. Kalau dia mah nggak perlu menghubungi, ya dari gitu aja langsung udah kelar semuanya. Tapi kalau dari Lina karena beda ya SMA soalnya. Apalagi kan udah kelas 2 ya, pertengahan tuh untuk naik ke kelas 3 jangan sampai terlambat. Karena kan untuk ke kelas 3-nya kan memang gimana ya gitu, untuk masih di anak SMA gitu. Tapi ngomong-ngomong, aku pengen tahu dong kalian bagaimana sih tanggapan kalian melihat pariwisata yang ada di Lombok Timur setelah menjadi duta ini, gimana pandangan kalian? Siapa dulu? Aku dulu ya. Kalau di pariwisata Lombok Timur sendiri kan udah alhamdulillah kita lihat juga luar biasa gitu kan. Karena aku juga bukan memandang dari perspektif dalam saja, namun juga dari teman-teman dari luar daerah dan lain sebagainya. Karena jujur ketika mungkin aku ada di luar daerah, malah yang ditanyain gimana tuh Rinjani sekarang buka atau enggak gitu ya. Iya. Sampai hal-hal yang seperti itu ditanyakan. Makanya ini udah kayak momentum yang luar biasa besar gitu. Penyebaran informasinya juga masif sehingga udah maju sih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah maju. Namun ada beberapa segmen yang memang mungkin harus kita perbaiki juga. Di antaranya dari bagaimana nanti regenerasi selanjutnya dan juga untuk pelaku-pelaku budaya dan lain sebagainya. Seperti itu sih yang harus memang kita coba edukasi dan juga kita
bimbing itu biar kita bareng-bareng belajar Iya, bersama betul. generasi-generasi muda lainnya. Betul sekali. Kalau dari Lina sendiri gimana tanggapannya? Kalau ngelihat pariwisata di Lombok Timur sebenarnya sebahas-bahas sama Kak Bila mengenai ternyata memang masih banyak wisata-wisata destinasi yang perlu kita tahu gitu. Kan contohnya tadi Lina, ternyata masih banyak sekali yang belum Lina jangkau, yang belum Lina ketahui. Jadi ternyata masih banyak nih destinasi yang harus kita promosikan lagi. Jadi bagaimana sih peran kita sebagai duta itu sendiri, bagaimana caranya agar bisa berjalan semaksimal mungkin gitu. Iya betul, karena kalau dilihat dari segi SDA, kita sangat luar biasa sekali. Lombok Timur kaya akan SDA-nya. Jadi di mana kita harus benar-benar bisa memanfaatkan itu dengan sangat apa ya, produktif aja gitu ya. Karena kalau ditanya gunung, kita punya gunung. Laut, kita punya banyak pantai. Benar. Budaya nggak ada habisnya, ya. Terus apalagi makanan, kuliner masih banyak gitu loh. Dan masih banyak lagi wisata-wisata yang ada di Lombok Timur yang perlu kita perkenalkan. Bukan hanya kita perkenalkan daerah kita, tapi kita perkenalkan juga ke luar daerah agar semakin mendunia, kayak katanya Pak Gubernur NTB mendunia gitu kan. Harus ya, dan jangan lupa Lombok Timur smart gitu loh, ya kan, yang kayak katanya Bapak kita harus smart gitu. Dan kita juga sebagai promotor juga harus smart. Bagaimana cara untuk mempromosikan daerah kita sendiri. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita lihat yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cari Buka Cerita Ringan Muda Kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Kami, pemerintah Lombok Timur, akan memberi kemudahan kepada masyarakat Lombok Timur dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2022. Jika masih ada penduduk Lombok Timur yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrim, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, bayi atau balita, penyandang disabilitas, dan orang-orang terlantar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sedang sakit dirawat di Puskesmas atau RSUD Selong, cukup menunjukkan KTP dan KK yang sudah online. Selanjutnya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan mengurus melalui mall pelayanan publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dengan membawa KTP, KK, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan bukti sedang dirawat di Puskesmas atau RSUD. Jadi RSUD yang saya maksud ini adalah bukan RSUD di Sujono Selong saja, tetapi RSUD yang ada di Keruak, RSUD yang ada di Lebaran Haji, RSUD yang ada di Suela, ya, itu secara keseluruhan. Dan diberi waktu pengurusan BPJS kepada keluarga pasien 3 kali 24 jam untuk di RSUD dan 1 kali 24 jam untuk di Puskesmas, ya. Jadi demikian untuk dipahami oleh seluruh warga, ya, supaya jangan merasa kesulitan. Jadi mulai hari ini semua warga masyarakat Lombok Timur segera mengurus KTP online dan KK, ya, supaya gampang nanti untuk apabila datang penyakitnya, apabila dirawat di rumah sakit, dirawat di Puskesmas seperti yang kami sampaikan tadi itu. Jadi meskipun belum mempunyai kartu BPJS, tetap Bapak Ibu gratis untuk kesehatannya dengan catatan KTP online harus dimiliki, termasuk KK. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat Lombok Timur yang kami cintai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM. Itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah. Ya, jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih. Ya, yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya. Baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya janganlah, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Cari Muka Cerita Ringan Muda Kreatif dan masih bersama kami bertiga di sini, dan kita akan melanjutkan obrolan kita yang tadi sempat terputus karena jeda, ya. Dan kita lanjutkan lagi. Ngomong-ngomong, tadi kita sudah membahas banyak sekali, ya, destinasi wisata yang kita punya di Lombok Timur. Kita nggak kehabisan sumber daya alam yang bisa kita banggakan di luaran sana, ya, bisa kita perkenalkan di keluaran sana. Jadi tapi meskipun begitu, pasti ada sisi-sisi yang memang harus disempurnakan di dalam destinasi, di dalam wisata, pariwisata gitu. Salah satunya ya kebersihan. Iya, benar. Dimana kita melihat mungkin sangat sedikit, ya, yang sadar akan kebersihan di lokasi wisata begitu. Kalau tanggapan kalian sendiri seperti apa? Gimana? Soalnya kan banyak banget nih destinasi wisata yang kita temukan tempatnya bagus. Benar-benar. Ketika di satu posisi atau satu angle, satu lokasi yang masih di lokasi itu, tapi mungkin jaraknya agak sedikit berjauhan, di situ mendapatkan sampah yang menumpuk apa segala macam. Gak jauh-jauh deh Labuan Haji. Iya, benar. Tanggapan kalian gimana? Nah, Lina dulu? Oke, boleh. Kalau dilihat contohnya tadi Labuan Haji, ya, kayaknya mungkin dari kita tuh perlu ada kesadaran juga dari masyarakat yang sekitar di sana. Mungkin kita itu bisa membuat Podarwis juga di sana, kelompok sadar wisata, yang dimana tujuannya juga pastinya untuk menjaga lingkungan di sekitar area Labuan Haji itu bersih, aman, nyaman, seperti yang Sabta Pesona tentunya, ya. Jadinya
saya merasa bahwasanya kita tuh harus memulai juga di sana tuh kita tuh pentingnya adanya kesadaran masyarakat juga mengenai bahwa ini loh salah satu destinasi yang ada di Lombok Timur. Kenapa kita nggak merawat? Kenapa kita nggak sadar akan itu gitu? Jadinya menurut Lina itu emang ini juga perlu kita perhatikan, perlu kita perhatiin bersama. Gitu. Ya, kalau dari William? Bener banget 11-12 ya jawaban kita sebenarnya. Ya. 12-13. 12-13. Ya itu kembali ke kesadaran masing-masing ya. Karena mungkin di masyarakat kita pada saat ini hanya mungkin kita memikirkan terkait dengan bagaimana keindahan yang hanya sementara gitu, belum mampu mungkin memikirkan bagaimana keberlanjutan gitu ya. Makanya mungkin di sini peran kita sebagai duta pariwisata di Lombok Timur untuk bisa menyadarkan masyarakat dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di sana. Dan karena secara tidak langsung kan saya juga gitu kan para pencinta alam, mereka yang malah merusak alam gitu ya. Karena dimanapun ada manusia ya pastinya adanya sampah gitu ya. Cuman bagaimana cara kita mengkoordinirnya saja. Betul. Mungkin ada sebagian kali ya bener. dari anak-anak oknum lah ya. Oknum tertentu lah ya yang melakukan hal-hal yang seperti itu, akan kurangnya kesadaran terhadap keindahan, kebersihan yang harus dijaga, dirawat gitu kan. Apalagi kalau dilihat-lihat kan kalau di Labuan Haji itu memang posisi yang sangat pas sekali untuk menikmati yang namanya sunrise. Bener banget. Iya enggak? Ketika kita sedang menikmati malah pemandangan yang ada di bawah kita, yang harusnya tadi kan kita melihat lebih luas, jangkauannya luas gitu kan. Tiba-tiba malah yang terlihat sampah. Itu tiap hari pasti ada. Dan itu sangat banyak. Mungkin bisa dibilang pantai sampah kali ya. Bener. Karena memang yang harus diperbaiki itu selain dari kesadaran diri sendiri, kita harus juga memperbaiki dari hulunya. Karena itu kan sampah ini kan dari hulu. Datang kan. dari hulunya ya. Datangnya dari hulu, apalagi ketika hujan. Lihat aja tuh, sungai-sungai pada kesumbat, airnya meluap, segala macam. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya untuk mengedukasi teman-teman atau mengedukasi orang-orang yang di sekeliling kita untuk akan sadar dengan kebersihan lingkungan? Gimana? Peran kalian deh sebagai duta pariwisata, mungkin gimana sih caranya untuk menyadarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita dulu aja ini untuk akan pentingnya kebersihan lingkungan. Coba dulu. Oke. Ya, saya tunjukkan aja dulu atau aku aja dulu gimana? Jadi, enggak ya, enggak. Oke. Ya. Kalau dari aku sendiri, ini perlu kita implementasikan dari beberapa konsep terkait, kayak kolaborasi dengan beberapa pihak. Di antaranya kalau kita di pariwisata kan ada pentahelik pariwisata yang berfokus pada 5 unsur dasar, kayak yang tadi aku bilang juga kan ada akademisi, terus juga bisnis, ada juga komunitas-komunitas. Terus ada pemerintah pasti yang terlibat di sana dan juga media yang memang berperan penting juga. Yang dimana dari 5 unsur dasar ini aja, kalau memang sudah bareng-bareng nih kita sama-sama benahi dari kasus sampah ini, pasti semuanya bakal selesai. Dalam artian contoh kalau pemerintah memberikan sebuah aturan bahwasanya harus bisa membuang sampah pada tempatnya yang memang ada mobil sampah yang harus lewat setiap harinya begitu. Itu salah satu kebijakan yang memang bisa kita adopsi gitu. Sehingga masyarakat ini sebenarnya udah pintar-pintar gitu. Nggak bakal buang sampah pada hal-hal yang memang sembarangan. Tapi masyarakat mungkin bingung setelah mau buang sampah di tempat sampah, dia mau buangnya kemana lagi gitu. Jadi masih terbatas sama yang di sana. Makanya daripada itu mungkin dari pemerintah, terus juga dari para akademisi yang bisa mengedukasi komunitas-komunitas gitu. Itu bisa berperan penting dan berpengaruh kepada bagaimana lingkungan itu sendiri. Ya, betul. Butuh ini lagi ya, butuh ruang atau butuh apa istilahnya kayak diberikan wadah. Benar. Lebih gitu ya, bukan hanya sekedar hanya lewat sekali doang mobil sampahnya mungkin gitu. Mungkin diberikan waktu-waktu yang sehingga jadi orang masyarakatnya bisa kapan nih harus buang sampahnya. Benar banget. Biar jadi nggak ketika sampahnya sudah menumpuk bingung mau buang kemana. Akhirnya ke sungai gitu kan. Sungai kan malah dari sungainya kan tujuan akhirnya malah ke laut kan gitu. Kalau dari Lina sendiri gimana?
Sama, pastinya ada Sama, ya? kolaborasi juga sih, bener dari masyarakat atau organisasi komunitas, bahkan sampai pemerintah tentunya harus aware, harus peka sama permasalahan sampah ini. Karena kan bukan sekedar masalah yang enteng, bukan sekedar masalah cuma ya udah sampah, bukan. Karena kan dari sampah ini juga pasti berdampak yang negatif juga, baik dari kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, bahkan bisa jadi kesehatan dari masyarakat yang ada di daerah itu sendiri gitu. Betul, apalagi prosesnya kan dari hulu ke hilir. Nah, di hilir itu kan banyak sekali yang kita bakalan temukan. Contohnya aja ikan. Masa iya ikan makannya plastik? Iya, Iya kan? Kan yang ikan nanti kita juga yang makan. Iya, betul. Kesehatan kita jatuhnya ya. Jadi kayak kita punya kebanggaan-kebanggaan di bawah laut malah tercemar oleh sampah-sampah plastik. Bener tadi banget. kan kasihan juga yang di bawah laut gitu kan, kita sama-sama makhluk ya, makhluk hidup gitu kan ya, Dan kembali ke kita juga. kembali ke kita juga, Iya, betul, benar, bukan benar. kembali kepada yang maha kuasa. Iya, benar. Dari kita Kembali untuk ke rumah kita. aja, gimana pulang aja pulang Iya. ya. Oke, aku mau tahu dong, kalian punya destinasi wisata unggulan gak sih, atau destinasi wisata yang menurut kalian paling yang paling kalian benar-benar kayak aku suka banget sama lokasi ini, dan kasih alasannya kenapa? Kalau aku ada dua. Kalau dari pantai itu Tanjung Belam, sama yang kedua itu di Sembalun tentunya. Oke. Kenapa? Karena kalau di Tanjung Belam itu sendiri tuh kelihatan banget keindahan alamnya. Itu membentang luas sekali, lautan airnya yang biru. Habis itu ada batu-batuan yang besar, itu bener-bener kayak bukan di Lombok. Kalau orang-orang yang udah lihat tuh kayak, masa sih ini di Lombok? Masa di Lombok Timur? Bahkan ada yang mengira kayaknya ini bukan di Lombok Timur, ini di Sumbawa gitu. Oh, gitu. Ya contohnya itu mama waktu itu ngelihat itu kayak, masa ini di Lombok Timur, pas di search ternyata emang bener Lombok Timur. Lombok Jadi Timur. setelah kembali dilihat ini, oh benar tertarik banget sama Iya. Tanjung Belam ini. Jadi kayak kayaknya suatu saat harus bisa kesini nih, harus gitu. Sekarang kedua di Sembalun, kenapa? Karena pemandangannya juga nggak kalah bagus ya. Kita bisa melihat pegunungan yang banyak di sana. Ada Gunung Rinjani, ada bukit-bukit kecil juga. Apalagi kan ada Seven Summit ya, Seven Iya, Summit Sembalun juga. Di sana itu udaranya juga yang sejuk. Jadi menawarkan kita tuh selain keindahan alam juga ada rasa nyaman sendiri di sana gitu. Jadi orang tuh harus tahu dua destinasi itu. Nah, bahkan bukan dua itu aja, bahkan bisa jadi semua destinasi yang di Lombok Timur tuh orang harus tahu gitu. Saking banyaknya Iya, ya, jadi bener. bingung mau nyebutin yang mana. Jadi ya udah, kalau Lina punya dua pilihan. Di situ ada Sembalun dan juga Tanjung Tanjung Belam. Belam, iya. Sekarang kalau William mana? Boleh 3 nggak nih? Apa? Mau banyak pun nggak apa-apa deh, sebutin Iya. aja sampai nggak bisa lewat sekarang. Iya. Jadi kalau aku yang pertama tuh pastinya Rinjani ya. Ya. Wah, itu sudah mendunia banget nih dari Rinjani nih. Karena ini gunung terlengkap yang memang ada ya di Indonesia atau di dunia juga ya. Kita anggap seperti itu. Karena yang pertama di Rinjani kan udah ada air terjunnya, air panasnya, ya gitu kan. Ya udah lengkap sekali. Yang memang tidak kami temukan di gunung-gunung lainnya. Tapi sebelum itu pernah kesana nggak? Pernah dong. Oh pernah. Pernah. Oke, lanjut. Itu dia 2022 udah sekali. Ya, Terus yang kedua itu Tete Batu sih. Tete Batu Village. Iya, keren Oke. banget karena udah diakui juga sebagai desa wisata ya, Iya. indah di Indonesia. Dan yang ketiga, desaku sendiri dong, sebagai Oke. Timur Penaka. Oke. Penakal ada suaranya. Oh iya. Ya karena di sana juga sekarang sudah kita mulai ingin membenahi tuh terkait dengan pariwisata yang ada seperti sekarang. Itu banyak nih gerabah-gerabah yang ingin kita angkat kembali nih Iya. terkait dengan turis-turis yang sering masuk, terus juga kita ajarin caranya bagaimana membuat cobek gitu ya, iya. membuat gerabah seperti itu. Nah itu membuat daya tarik yang lebih ternyata dari Iya. feel mereka berkunjung di sana, kayak ingin balik rasanya itu. Mereka mengungkapkan sendiri seperti itu. Oh, gitu. Dan juga kayak yang ku bilang tadi ada yang Kerenang Nunggal tadi tuh. Itu kita coba aktifkan kembali sehingga mampu membuat kayak seni pertunjukan Iya, nantinya. iya. Itu bisa kalian jual tahu. Mm-mm. Mungkin bisa menjadi satu paket. Iya, Selain bener. pergi ke destinasi wisata, kalian juga bisa memperkenalkan produk lokal. Bener banget. Mungkin bagaimana cara Iya. membuat gerabah, itu bisa masuk di paket wisata. Kan bisa jadi duel, Iya, kan? bener. Bisa tuh. Luar gitu. biasa ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang pertanyaannya adalah,
tadi pertanyaan mulu ya, kita ceritanya kapan gitu kan. Iya. Tapi saya masih penasaran aja nih, apa sih kira-kira hal yang membuat atau tantangan terbesar menjadi duta pariwisata untuk mempromosikan pariwisata Lombok Timur? Kalau tantangan terbesar sendiri ya, itu Mungkin kedepannya kali ya, kedepannya tantangan ya. kedepannya gitu kan, mungkin dengan kalau sekarang kan belum gitu kan, karena benar. belum bisa jalan. bener. Nah, ketika tugas yang akan sudah keluar besoknya, apa sih kira-kira tantangan terbesar kalian? Pasti pandangan kalian dari sekarang udah kelihatan ya. Tantangannya, oh ternyata tantangan saya besok tuh di sini. Ketika begini. Apa? Kalau aku sendiri mungkin dari tantangannya ya, itu dari bagaimana cara kita berkolaborasi sih Oh sebenarnya. gitu, itu adalah tantangan terbesar kalian. Terbesar karena ada beberapa pihak seperti mungkin dari pemuda remajanya yang agak sulit diambil atensi untuk ikut bagaimana mempromosikan pariwisata itu sendiri, terus juga bagaimana pelaku sejarahnya yang memang pada saat ini kita memang benar-benar memikirkan bagaimana regenerasi ke depan gitu. Iya. Contoh nih di desaku di Penakak Mas Bagai Timur, itu sekarang para pengrajin gerabah itu rata-rata umur 60-an ke atas. Iya. Yang Belum memang ada regenerasinya benar. Nah, ini yang memang ingin kita ajak kolaborasi remaja-remaja yang ada di sana dan juga mungkin pemerintah-pemerintah yang ada di sana sehingga kita bisa nih membangun sebuah environmental atau lingkungan wisata yang baik dan mendukung begitu. Nah, kalau dari Lina tantangannya apa? Ada atau sama? Kalau dari Dina kan masih pelajar sama, jadinya kayaknya butuh penyesuaian waktu juga gitu, Faisal, antara sekolah sama tugas. Tadi kan udah sebutin kalau udah didukung benar-benar disupport, tapi kan nggak tahu nih nanti tiba-tiba kalau ada jadwal ini dan ternyata ada ini gitu, itu mungkin itu yang masih jadi hambatan besar. Tapi kan ini belum kita lihat kedepannya bagaimana gitu. Semoga kedepannya memang masih bisa masih bisa seimbang lah antara tugas dan waktu jadwal belajar. Oke, ya karena kalian kan sebagai duta pariwisata itu sebagai penyambung ya dari pihak pemerintah dengan pihak-pihak pariwisata gitu ya. Jadi penyambung aja, jadi sambung jurangnya lah ya. Jadi benar karena terkait pariwisata ini kalau dibilang membahas pariwisata kayaknya panjang banget gitu. Luas banget ya. Luasnya, tantangannya pasti besar. Tantangan untuk mempromosikan itu besar. Tapi bagaimana caranya kita mengkonsep Benar. hal itu agar bisa memberikan apa ya, istilahnya kayak bagaimana caranya kita bisa mengkonsep itu agar bisa diterima. Iya, benar banget. Gitu aja dulu ya. Yeah. Kalau untuk sebagai duta pariwisata gitu. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih tokoh yang menjadi inspirasi kalian dalam bidang pariwisata ini? Ada nggak? Kalau aku sendiri ya ada beberapa tokoh di Indonesia ya, itu kayak Rocky Gerung nih, walaupun memang agak politisi ya, tapi sering mengagung-agungkan Rinjani ya. Itu kena banget gitu. Masa ya orang luar yang mengagungkan Rinjani sedangkan pemuda daerah sendiri tidak menyuarakan hal itu gitu. Jadi langsung menjadi sosok yang luar biasa bagi diriku ini. Gitu. Karena sering mengangkat Rinjani gitu ya. Karena kita terlalu mencintai Rinjani mungkin. Tapi padahal mungkin belum pernah kesana, tapi dengan hanya sekedar melihat orang pun juga banyak yang seperti itu. Rinjani emang harus ini. Iya, sampai mengakui KTP Sembalun gitu kan, dan sebagainya ya. Ya emang dia cukup aneh ya. Tapi luar biasa. Iya, tapi pemikiran beliau emang sangat luar biasa. Nah, kalau Lina ada nggak? Belum ada ya. Belum ada kok untuk tokoh-tokohnya. Tokoh sendiri belum ada yang menginspirasi dalam bidang pariwisata gitu ya. Oke, itu dia ya. Ternyata panjang juga obrolan kita tentang pariwisata. Kira-kira kalian ada yang kalian mau tanyakan nggak sih sama saya? Ini aja deh, yang terakhir. Kira-kira apa yang akan kalian berikan untuk Lombok Timur?
ke depannya? Depannya ya. Kalau aku sendiri pastinya untuk Lombok Timur ya, luar biasa tempat tinggalku, rumahku sendiri gitu. Yang pastinya ini sebuah dedikasi yang harus memang benar-benar aku lakukan. Dan pastinya di setiap momentum itu ada hal yang memang harus diperhatikan. Contohnya kayak pada saat ini bagaimana pengembangan promosi yang ada di Lombok Timur. Ya itu yang aku tekankan, dan di program-programku juga itu ada yang tadi Balinte itu. Nah itu sebuah sumbangsih dan hibah saya untuk Lombok Timur juga. Dan yang pastinya semua harus bisa berpihak, dan juga mungkin kita dapat berkolaborasi dalam program-program yang udah kita rencanakan tersebut, seperti itu. Oke, kalau dari Lina? Kalau dari Lina pribadi, yang mau Lina kasih buat Lombok Timur itu tentunya tadi juga promosi dari pariwisata yang memang belum sempat dijangkau atau memang masih belum banyak yang tahu. Lina tuh kalau memang dalam jabatan waktu 1 tahun itu, Lina ingin memaksimalkan jabatan itu untuk kalau tidak bisa menyeluruh tentunya mungkin ada beberapa 1 atau 2 destinasi yang memang banyak orang yang belum tahu, jadi banyak yang tahu gitu. Lina tuh mau di satu destinasi itu banyak yang tahu nih, banyak yang berarti ada juga di Lombok Timur gitu. Ya, oke. Ya, jadi kan setelah ini juga kan kita akan insya Allah melaju ke ajang nasional nih. Jadi ya pengennya membawa Lombok Timur sendiri ke kancah nasional. Betul. Seperti Ya, itu, dengan ya, membawa semoga ya. pariwisatanya, membawa juga destinasi-destinasi unggulannya seperti itu. Nggak bisa kalau destinasinya di bawah, nggak bisa. Kayaknya susah banget Iya, ya kalau iya. mau di bawah ya. Ya sorry itu kurang lebihnya ya. Ya, oke deh, terakhir. Dari tadi bilangnya terakhir ya. Iya. Terakhir deh, aku mau kalian berikan motivasi untuk anak-anak Lombok Timur ke depannya untuk bisa menjaga budaya kita, bagaimana dia lebih memperhatikan destinasi kita juga gitu. Motivasi untuk anak-anak Lombok Timur. Oke, dulu. Siapa dulu? Lina dulu. Motivasi buat anak Lombok Timur, apalagi anak muda Anak-anak juga ya muda, tentunya. Pesan buat Lina itu, jangan pernah melupakan budaya yang ada nih. Memang kita boleh mengikuti tren gitu ya, tapi kita tidak boleh melupakan warisan budaya yang memang sudah ada. Kita boleh berpergian kemana saja, tapi jangan lupa kita juga memiliki potensi yang memang ada. Salah satu contoh itu pariwisata yang ada di daerah kita gitu. Jangan karena kita mengikuti tren, jangan kita karena mengikuti globalisasi, kita bisa seenaknya, ini ada tren baru nih, contohnya K-pop, mungkin banyak yang ikut-ikut nih, sampai lupa nih cara menari yang memang ada di Lombok Timur tuh kayak gimana. Benar banget. Iya, budaya-budayanya, iya Tari tadi daerah kayak tari gandrung, banyak sekali yang ternyata tidak tahu. Justru dance yang arah ke barat-baratan tuh mereka tahu, mereka hafal gitu. Iya, jangan sampai seperti itu gitu. Oke, jangan menghilangkan pesan nenek moyang. Iya, betul. Oke, kalau dari William, apa nih motivasi dan pesannya? Kalau anak muda. Ya, kalau pesanku sendiri untuk teman-teman yang ada di sana, mari kita sama-sama bersupuk nih ya, kita sama-sama bersatu mengembangkan pariwisata Lombok Timur sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi nih sebagai pemuda remaja daerah nih? Kalau bukan kita siapa lagi gitu? Ite gawe, ite dait kalau bahasa orang. Betul. Ya, Kalau bahasa orang tua tuh begitu. Benar. Kita yang kerjakan, kita yang dapat gitu. Jadi bagaimana pengembangan pariwisata itu sendiri kembali ke bagaimana kita remajanya di sini untuk mempromosikan, untuk menjaga, untuk melestarikan dari pariwisata tersebut gitu. Betul sekali. Jadi jangan sampai melupakan budaya yang kita punya. Kita bisa lestarikan itu dengan bagaimana cara kita memberikan hal-hal yang positif juga gitu benar, ya. benar. Jangan melihat negatifnya dulu. Kita berikan yang positif-positifnya dulu agar yang negatif-negatifnya mungkin bisa sedikit demi sedikit bisa terlupakan gitu kan. Jangan dilupakan aja, Iya sih. tapi dihindari gitu loh. Dihindari ya. Gitu. Benar Oke, Lina, William, terima kasih Ya. banyak sudah menyempatkan waktunya di studio kita ini yang sangat mini ya, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Keren, luar biasa mininya gitu ya. Keren banget ya. Terima kasih dan semoga dari cerita-cerita William dan Lina bisa memotivasi teman-teman yang ada di luaran sana gitu ya, bisa memberikan pesan yang positif ke depannya ketika berperan sebagai duta pariwisata dan memberikan
apa yang diinginkan tadi untuk Lombok Timur semoga berhasil dan sukses ke depan. Ya. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung waktu teman-teman. Saatnya saya untuk pamit undur diri. Tetap saksikan cerita ringan muda kreatif hanya di Selaparang TV. Saya Farhani Asgab. Aku William Yazid Hamdi. Saya Lina. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.